Dia bergumam, dunia seharusnya tidak seperti ini. Wanita tidak seharusnya seperti ini. Di Titanic, kisah cinta bocah malang, Jack, dan gadis kaya, Rose, menyentuh dunia. Itu dirilis ulang 8 tahun yang lalu dan melebihi $2,2 miliar dalam koleksi box office. Itu hanya membuktikan bahwa semua orang setuju bahwa cinta tidak ada hubungannya dengan uang dan status. Namun, mengapa hal-hal yang berbeda dalam kenyataan? Russell mengisap sebatang rokok dan memandang Jordan dengan puas, yang tampak aneh, dengan senyum aneh dan licik di wajahnya yang sulit diuraikan. Dia seharusnya menanyakan pertanyaan yang sama 30 tahun yang lalu. Tetap saja, sekarang, dia tidak akan lagi mempertanyakan masyarakat ini karena dia dianggap telah membayar iurannya dan mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Russell mengisap rokoknya dan mengembuskan cincin asap. Dia berkata, "Nak, biarkan aku mengajarimu hal lain. Jangan pedulikan seperti apa masyarakat ini. Yang bisa Anda lakukan hanyalah beradaptasi dengannya." Petik 2. Jika para wanita di negeri ini hanya mencintai uang, yang harus Anda lakukan hanyalah menjadi kaya. Beradaptasi dengan masyarakat ini, terima kenyataan ini? Tidak, itu adalah sesuatu yang akan dilakukan pria biasa. Apa statusku? Kenapa aku harus beradaptasi dengan aturan bodoh ini? Jordan tiba-tiba menamparkan meja, menegakkan punggungnya, dan kemudian berseru, "Saya tidak akan menuruti pandangan yang tidak masuk akal tentang wanita masyarakat modern. Aku ingin mengubah situasi masyarakat." Russell membeku di tempat. Pada saat ini, Jordan seperti singa yang tiba-tiba terbangun karena dia sepertinya memancarkan sinar cahaya yang terang. "Kamu, apa yang kamu katakan? Anda ingin mengubah wanita masyarakat? Apakah Anda tahu apa yang Anda katakan?" Petik 2. Russell merasa bahwa pemuda ini terlalu sombong. Beraninya dia mengatakan hal seperti itu. Bahkan jika ada 10 Russell, mereka tidak akan bisa mencapainya, apalagi Jordan. Jordan berkata, "Saya tidak menyombongkan diri. Alasan bahwa beberapa wanita memiliki keberanian untuk begitu tidak terkendali untuk menuntut orang penting mereka membeli mobil dan rumah, dan memberi mereka hadiah uang yang besar sebelum mereka mau mendapatkannya. Telah menikah, beberapa bahkan menipu sesuka mereka, justru karena ada lebih sedikit wanita dan lebih banyak pria. Terutama untuk wanita cantik, bahkan jika mereka sudah bercerai dan memiliki anak, mereka masih memiliki banyak pria untuk dipilih." Hal yang sama berlaku untuk Hailey Camden. Dia menikah dengan Jordan, lalu dengan Tyler, dan terakhir dengan Chayden. Bahkan ketika dia bercerai, dia masih bisa dengan mudah menemukan keturunan kaya untuk dinikahi karena kecantikannya. Itulah alasan mengapa dia berani begitu tak terkendali untuk menipu Jordan ketika dia menikah dengannya. Pada hari pernikahannya dengan Tyler, dia bahkan melompat ke pelukan Jordan. Sekarang, dia bahkan menipu Chayden, meskipun itu untuk balas dendam. Russell menyetujui dua pernyataan yang dibuat Jordan karena dia sebenarnya membenci wanita cantik yang menerima perlakuan istimewa di masyarakat saat ini. Dia sekarang sudah bercerai dan memiliki anak, jadi dia tidak berencana untuk memiliki anak lagi di masa depan. Karenanya, dia sebenarnya tidak benar-benar ingin menikahi Victoria. Mengingat pesona dan kemampuan Victoria saat ini, pasti akan ada banyak bos miliarder yang menunggu untuk menikahinya bahkan jika Russell tidak. Oleh karena itu, sebenarnya Russell tidak perlu memberinya status yang layak sama sekali. "Kalau begitu, bagaimana Anda bisa mengubah status quo?" tanya Russell. Jordan melihat ke timur dan berkata, "Suruh wanita dari negara lain untuk datang." Wanita dari pulau-pulau itu lembut dan berbudi luhur. Mereka akan selalu membawa energi yang luar biasa dan positif bagi orang-orang penting mereka. Jordan kemudian menunjuk ke utara lagi dan berkata, "Wanita Ukraina cantik, dan mereka memiliki sosok yang sangat baik. Salah satu dari mereka memiliki aura yang luar biasa. Wanita dari Amerika Utara, Eropa Barat, Asia Tenggara, juga memiliki karakteristik yang unik. Banyak dari mereka tidak akan menuntut kami untuk membeli rumah dan mobil. Hanya ketika mereka di sini, para wanita ini akan merasa terancam dan berhenti mengalami sindrom putri. Mereka kemudian akan tahu di mana mereka berdiri." Jordan menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri dan menenggaknya sekaligus. Ia kemudian berseru, "Anak muda yang memilih untuk tidak menikah sudah menjadi masalah besar di negeri ini. Pertumbuhan penduduk yang menurun telah mengakibatkan penurunan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Tidak ada yang mau punya anak akhir-akhir ini. Banyak wanita hanya ingin menikahi pria kaya dan tampan, tetapi berapa banyak pria seperti itu yang benar-benar ada?" Jordan tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Memang benar dia telah dikhianati oleh Hailey. Namun, jika dia benar-benar membenci Hailey, dia bisa saja membunuhnya dan terus menikmati hidup sendiri dengan kemampuannya.
Terlebih lagi, selama Jordan mengungkapkan identitas aslinya, baik Victoria maupun calon pacarnya tidak akan berani mengkhianatinya lagi. Namun, dia tidak ingin melakukan itu. Dia ingin membela orang-orang yang berasal dari latar belakang sederhana. Jordan adalah pria kaya yang pasti akan hidup nyaman selama sisa hidupnya, tidak peduli apa. Tapi bagaimana dengan pria lain di masyarakat? Mungkin banyak orang tidak akan mengerti mengapa Jordan bersikeras merahasiakan identitasnya dan terus berkencan dengan Victoria sambil menarik upah bulanan beberapa ribu dolar. Yah, karena kenapa tidak? Cinta bukan tentang status, posisi, uang. Jordan justru mencoba untuk menantang pola pikir yang tidak masuk akal ini yang telah tertanam dalam di benak banyak orang. Dia ingin membuat pria bangun dan menyadari hal ini. Russell tertawa sinis setelah mendengar kata-katanya. Kamu benar. Tetapi apakah kamu tahu berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan seorang wanita dari luar negeri untuk datang? Aku akan menghabiskan miliaran, seru Jordan keras. Russell tercengang, dan dia hampir menjatuhkan rokok di tangannya ke tanah. Miliaran? Apakah Jordan akan menghabiskan miliaran hanya untuk membantu pria biasa mendapatkan istri dan mengubah sikap arogan banyak wanita? Apakah anak ini punya beberapa miliar dolar? Jordan tercengang, dan dia bertanya-tanya apakah Jordan hanya membual. Namun, melihat betapa percaya diri Jordan, Russell merasa bahwa dia memiliki sesuatu untuk mendukung dirinya sendiri. Selama 2 menit berikutnya, baik Jordan dan Russell hanya saling memandang dengan tenang. Segera, Victoria menaiki tangga dan berjalan ke atas. Dia awalnya khawatir kedua pria itu akan berdebat atau terlibat perkelahian fisik. Tetap saja, begitu dia melakukannya, dia menyadari bahwa pemandangan itu sangat sunyi. Victoria berjalan menuju Jordan dan bertanya dengan lembut, "Jordan, apakah semuanya baik-baik saja?" Jordan kembali sadar dan berkata sambil tersenyum, "Ya." Setelah itu, dia mengangkat gelasnya dan berkata kepada Russell, "Tuan Miller, terima kasih telah mengingatkan saya hari ini. Saya tiba-tiba memiliki tujuan sekarang, dan saya tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya." Setelah dikhianati oleh Hailey dan menyerah pada uji coba bisnis, dia awalnya kehilangan semua semangat juangnya dan bingung harus berbuat apa. Namun, dia sekarang memiliki tujuan baru. Dia ingin membiarkan setiap pria mengejar cinta. Sejak menjadi suami Hailey selama 3 tahun terakhir, Jordan jelas merasakan kesengsaraan menjadi pria biasa-biasa saja. Jordan merasa bahwa dia cukup menonjol dalam berbagai aspek, tetapi bahkan pria seperti dia akan dihina dan dikhianati oleh seorang wanita. Bisa dibayangkan betapa sedihnya pria biasa. Meskipun Wilson dalam keadaan menyedihkan, setidaknya seorang wanita cantik bersedia menikah dengannya. Banyak pria ditolak bahkan sebelum mereka sampai ke tahap pernikahan. Tentu saja, alasan mengapa Jordan bersedia berusaha untuk kesejahteraan manusia tidak sepenuhnya karena dia orang suci. Bahkan, dia merasa sangat bersalah terhadap mereka. Alasannya, sebagian besar alasan tingginya harga properti di negara ini adalah kakeknya. Rumah distrik sekolah dan area umum adalah sistem yang diterapkan oleh kakek Jordan. 20 tahun yang lalu, Stellus memiliki sebidang tanah yang luas di beberapa kota, termasuk ibu kota, New York City, dan lainnya. Kakek Jordan lah yang membuat harga rumah meroket selama bertahun-tahun. Ada banyak spekulan di industri real estate, tetapi itu jelas merupakan operasi tingkat rendah. Kakek Jordan adalah seorang spekulan tanah. Setiap kali dia memperoleh sebidang tanah, dia akan menghabiskan lebih dari 1 dekade untuk berspekulasi, dan begitu nilai tanah naik, dia akan segera menjualnya kepada orang lain. Dia tidak akan pernah mendapatkan dolar terakhir. Keluarga Stellus telah menghasilkan setidaknya 100 miliar dari industri real estate saja, jadi Jordan bersedia mengambil sebagian dari uang itu untuk melakukan sesuatu untuk orang-orang. Russell juga mengangkat gelasnya dengan sedikit lebih menghormati Jordan. Dia berkata, "Sama-sama. Berbicara denganmu tentang ini juga menyentuhku." Keduanya mendentingkan gelas mereka dan menenggak semuanya sekaligus. Victoria berdiri di samping dan memandang kedua pria itu dengan rasa ingin tahu. Apa yang baru saja mereka bicarakan? Wanita kebanyakan narsis, jadi Victoria mulai bertanya-tanya apakah mereka membicarakannya. Jordan mengundang Russell untuk duduk lagi dan memesan makanan lagi. Mereka bertiga kemudian melanjutkan minumnya. Sama seperti itu, 1 jam lagi berlalu. Tidak ada ketegangan di antara ketiganya selama 1 jam terakhir, dan sikap Russell terhadap Jordan juga menjadi sangat ramah. Alasannya, Jordan baru saja membuat pernyataan berani dan liar yang mengatakan bahwa dia akan mengeluarkan miliaran dolar untuk membantu memecahkan masalah penurunan kelahiran dan pernikahan.
ambisinya benar-benar membuat Russell, seorang pengusaha biasa, kejutan besar. Sebagai seorang pria, Russell mengagumi Jordan. Dia jelas bisa mengatakan bahwa pola pikir banyak wanita di masyarakat saat ini bermasalah. Seorang wanita dalam masyarakat yang makmur seperti emas. Teman baiknya pernah berkata, perampasan wanita akan menyebabkan perampasan seluruh negeri. Itu adalah kata-kata yang disetujui Russell, tetapi para wanita bereaksi keras terhadapnya. Sejak dia naik kapal pesiar ini, Russell telah ditekan oleh Jordan dalam segala hal. Inferioritasnya dalam kekuatan fisik ditunjukkan ketika dia menaiki helikopter. Kemewahan kapal pesiar juga membuat Russell malu. Ketika Wilson muncul di kapal pesiar dan meminta untuk meminjam uang dari Russell, Russell telah memamerkan kekayaan dan kekuasaannya dan telah bertindak sepenuhnya seperti penyelamat dunia. Namun, rencananya dirusak oleh Jordan. Selama percakapan, ambisi dan sikap Jordan semuanya mengalahkannya. Itu adalah kekalahan total bagi Russell hari ini. Anak yang kejam. Semakin banyak Russell minum, semakin dia merasa tidak bahagia karena dia tidak mengharapkan dirinya sendiri, seorang pemilik perusahaan multimiliar dolar, kalah dari seorang greenhorn. Tiba-tiba, sebuah pikiran jahat muncul di hati Russell. Russell mengangkat gelasnya dan mendentingkannya dengan kedua pria itu lagi sebelum menatap Victoria sambil berpura-pura acuh tak acuh. Ngomong-ngomong, Victoria, apakah kamu masih menulis blog sekarang? Blog. Victoria dan Jordan sama-sama membeku sesaat. Jordan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu juga menulis blog? Russell tertawa dan berkata, Jordan, kamu tidak tahu tentang ini kan? Victoria adalah penulis yang baik, berkat gennya yang bagus. Jika ayahnya bukan seorang pengusaha, dia pasti akan menjadi penyair dan penulis terkenal. Saya ingat ketika blog menjadi populer, Victoria suka menulis blog. Saya ingat tautan blog Anda adalah vickyWrites@myspace.com kan? Jordan menatap Victoria dengan heran. Vicky, nama yang cukup non-mainstream ya? Haha. Selama era itu, banyak gadis suka menghindar dari arus utama. Anda menyebalkan. Victoria menyenggol Jordan dengan bercanda, sedikit tersipu. Victoria berkata, itu sedang tren saat itu. Saya berhenti ngeblog setelah Instagram keluar. Lagi pula, akun saya di situs web itu sudah tidak aktif lagi. Russell mengangguk dan berkata dengan senyum aneh di wajahnya, sayang sekali. Jika tidak, Anda akan dapat membiarkan Jordan menghargai keterampilan sastra Anda dan foto-foto Anda di masa lalu. Jordan tiba-tiba menyadari bahwa Russell sepertinya sengaja mengingatkan Jordan tentang sesuatu. Mungkinkah ada banyak foto dirinya dan Russell di blog itu di masa lalu? Myspace. Jordan mencatat nama situs itu. Setelah 5 menit, Russell tiba-tiba bangkit dan berkata, itu saja hari ini, ayo pergi. Jordan juga bangkit dan berkata kepada Victoria, mari kita kirim Tuan Miller ke dermaga. Kami akan bermalam di sini malam ini. Tentu, Victoria berkata dengan senyum bahagia. Tidur di kapal pesiar mewah di Sungai Hudson selama 1 malam adalah hal yang sangat membahagiakan. Russell, di sisi lain, memiliki ekspresi cemberut di wajahnya. Kali ini, Jordan tidak membuat Russell tersiksa dengan memanjat helikopter. Sebagai gantinya, dia menyuruh kru mengemudikan kapal pesiar ke tepi dermaga dan membiarkan Russell turun. Ketika dia tiba di dermaga, seorang pria yang mengenakan kemeja dan celana panjang sedang menunggu Russell. Sebelum pergi, Russell berinisiatif untuk menjabat tangan Jordan. Jordan, Anda memberi saya kesan yang kuat. Terima kasih atas undangannya. Saya akan mentraktir Anda makan ketika Anda datang ke Houston lagi. Tentu. Jordan juga tersenyum sopan. Victoria dengan gembira memegang lengan Jordan dan berkata, sepertinya kalian memiliki percakapan yang menyenangkan. Saya pikir kalian berdua akan berkelahi. Petik 2. Jordan tersenyum tipis. Dia tahu bahwa Russell tua yang berkabut tidak akan pernah menyerah begitu saja pada Victoria. Suatu hari nanti, Jordan dan Russell akan bertarung sampai mati cepat atau lambat. Pada saat ini, Wilson berjalan turun dari kapal pesiar dengan gaya berjalan yang tidak stabil dengan 3 botol anggur merah yang kosong. Jordan diam-diam berpikir, saya hanya memberinya 1 botol. Mengapa bajingan ini mengambil 2 botol? Itu totalnya sekitar 100.000. Jordan telah menghabiskan lebih dari 200.000 dolar untuk memberi Russell hadiah hari ini, tetapi dia tidak peduli dengan jumlah kecil itu. Terkejut melihat Wilson, Victoria bertanya, Jordan, siapa dia? Kapan dia naik kapal pesiar? Wilson tampaknya bukan awak kapal pesiar. Sebelum Jordan sempat menjelaskan, Wilson langsung berlutut di depan Jordan dan berseru, terima kasih, Pak. Jordan membantu Wilson berdiri dan berkata,
kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Anda dan saya sudah ditakdirkan. Bekerja keras dan cobalah untuk tidak berkencan dengan wanita yang bekerja di industri perbankan dan real estate di masa depan. Itu adalah ladang ranjau. Wilson mengangguk dengan penuh terima kasih dan bertanya, bagaimana dengan pramugari? Bolehkah aku menikahi mereka? Mereka tidak akan jatuh cinta padamu, jangan repot-repot memikirkannya, kata Jordan terus terang. @jameswsg1@gmail.com. Hai James, deprave adalah kata yang saya gunakan, deprivation bukanlah hal yang sama. Tolong periksa dengan saya dalam kasus seperti itu lain kali. Garis bawah ditugaskan ke James Chew garis bawah. Mendengar betapa lugasnya Jordan, Victoria tidak bisa menahan tawa. Kakak perempuan Victoria adalah seorang pramugari. Dia sangat jelas tentang persyaratan yang akan dimiliki sebagian besar pramugari untuk lawan jenis. Pramugari umumnya dibayar dengan gaji yang relatif tinggi, terutama yang seperti Emily. Emily biasanya memperoleh setidaknya $6.000 sebulan, termasuk gaji pokok ditambah upah per jam dan tunjangan. Jelas, pramugari tidak hanya mendapatkan penghasilan yang baik. Mereka juga memiliki wawasan yang luas, standar hidup yang tinggi, dan selera yang luar biasa terhadap hal-hal dalam hidup karena kebanyakan dari mereka telah pergi ke berbagai tempat di seluruh dunia dan melihat banyak hal di dunia ini. Mereka pasti juga bertemu banyak pria kaya. Sebagian besar pelamar mereka cenderung juga pria kaya, dan jarang ada orang biasa seperti Wilson. Sebagian besar pramugari itu tinggi dan cantik. Secara umum, banyak dari mereka tidak menyukai pria seperti Wilson, yang bahkan tidak mampu membeli hadiah pranikah sebesar $40.000. Wilson juga sedikit malu karena dia merasa terlalu banyak membaca. Dia hanya menanyakan pertanyaan seperti itu karena menurutnya kebanyakan pramugari itu cantik. Seperti yang baru saja ditebak oleh rubah tua licik Russell, Wilson menyukai gadis-gadis cantik meskipun dia berpenampilan rata-rata. Pada saat ini, seorang anggota awak wanita turun dari kapal pesiar, mengangkat selendang berberi putih seperti bulu dengan kedua tangan. Dia berjalan ke arah Victoria dan berkata, Nona Clarke, di luar sana berangin. Tolong pakai ini. Victoria tidak menyangka layanan di kapal pesiar begitu luar biasa. Itu hanya seperti perawatan bintang 5. Dia segera meraih dengan gembira dan berkata, oh, terima kasih. Selendang itu juga edisi terbatas, dan Victoria belum pernah melihatnya sebelumnya. Setelah itu, kru wanita menyerahkan sebotol air mineral VOSS lagi kepada Victoria. VOSS adalah merek air mineral mewah teratas yang menurut Victoria pernah diminumnya sebelumnya. Padahal, dia belum pernah mengonsumsi jenis air VOSS di dalam botol yang dia pegang sekarang. Air VOSS yang dapat diakses oleh kebanyakan orang di negara ini diproduksi di New York City. Namun, air yang terkandung dalam botol air mineral VOSS yang dipegang Victoria diproduksi tepat di kota Iceland, Norwegia, negara asal VOSS, yang juga merupakan sumber air terbersih keluaran dunia. Bahkan di negara lain, botol air ini hanya bisa dibeli di tempat kelas atas. Victoria meneguk air dan segera menyadari ada sesuatu yang berbeda. Dia berkomentar, rasanya berbeda. Ini lebih baik dari yang saya miliki sebelumnya. Petik 2. Sejak Victoria menjadi pacar Jordan, dia akhirnya mendapat kesempatan untuk menikmati kejutan satu demi satu. Pada saat ini, Wilson tiba-tiba bertanya kepada Jordan, Jordan, apakah kamu akan pergi ke sana nanti? Di mana? Jordan bertanya dengan ekspresi bingung. Wilson tersipu dan berkata, tidur dengan pacarku. Setelah mendengar kata-kata Wilson, Victoria segera memuntahkan seteguk air yang baru saja dia minum. Victoria menatap Jordan dengan tatapan tercengang di matanya. Wow, Jordan, kamu benar-benar gila dengan bermain-main, ya? Kamu bahkan berencana untuk tidur dengan pacar orang lain? Tidak, Victoria, dengarkan penjelasanku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Jordan marah. Wilson, bodoh. Seharusnya aku menendangmu ke sungai Hudson dan meninggalkanmu ke perangkatmu sendiri. Mengapa saya memberi Anda sebotol anggur merah untuk membiarkan Anda menyakiti saya? HMPH. Dengan ekspresi marah di wajahnya yang cantik, Victoria berjalan lurus menuju kapal pesiar. Victoria. Jordan baru saja akan mengejarnya, tetapi dia dihentikan oleh Wilson yang mabuk yang menariknya kembali. Tuan, Anda tidak perlu peduli dengan perasaan saya. Aku sudah putus dengannya. Mainkan saja dengan jalang itu dengan keras. Petik 2. Jordan mendorong Wilson menjauh dan berkata, mainkan dia, kakiku. Saya punya pacar, dan bahkan jika tidak, saya tidak akan menyukai wanita itu. Jika kamu ingin membalas dendam padanya, mintalah orang lain untuk mempermainkannya.
Saat Jordan berbicara, dia dengan cepat berjalan menuju kapal pesiar untuk mengejar Victoria. Pada saat ini, Russell sudah masuk ke sedan Mercedes-nya. Dia telah banyak minum hari ini tetapi tidak melebihi batasnya. Setelah menjadi pengusaha selama bertahun-tahun, dia minum banyak alkohol dan mendapatkan tingkat minuman keras yang tinggi. Tidak mungkin dia membiarkan seorang pria muda memukulinya untuk minum karena dia selalu tahu kapan harus berhenti. Setelah masuk ke mobil, Russell, yang duduk di kursi belakang, bertanya kepada pengemudi di depannya. "Di mana Anda meletakkan informasi tentang Jordan yang saya minta Anda cari tahu?" "Cepat biarkan aku melihatnya." Petik 2. Faktanya, karena Russell tahu bahwa Victoria punya pacar, dia meminta seseorang untuk mencari informasi Jordan. Namun, ketika informasi itu disampaikan, Russell kebetulan sedang sibuk dengan bisnis, jadi dia tidak membacanya dan malah membiarkan sopirnya melakukannya. Karena itu, dia menyuruh sopir untuk menjelaskannya kepadanya dengan sederhana. Dia berpikir bahwa Jordan bukan siapa-siapa. Namun, melalui pertemuan hari ini, Russell menyadari bahwa Jordan adalah ahli yang paling sok di dunia atau yang paling mengesankan di dunia. Karena Jordan bisa mendapatkan kapal pesiar mewah dan mengetahui pekerjaan orang asing dalam beberapa menit, dan bahkan membuat klaim berani seperti ingin mengubah situasi masyarakat. Orang ini jelas tidak sederhana. Sopir itu melambat dan mengeluarkan setumpuk dokumen dari kotak sarung tangan di sisi penumpang sebelum menyerahkannya kepada Russell. Setelah Russell mengambilnya, dia menyalakan lampu di bagian belakang mobil dan melihatnya dengan cermat. Jordan Steele, menantu Camden yang tinggal selama 3 tahun, bekerja sebagai pengantar makanan, tetapi kemudian dipecat. Dia kemudian diterjunkan ke S Corporation sebagai presiden. Caden Huxley menyerang S Corporation, dan Jordan Steele menghabiskan miliaran untuk melawannya. Melihat ini, Russell tidak bisa tidak terkejut. Bajingan Jordan itu telah menghabiskan beberapa miliar dolar sebelumnya. Itu semakin membuktikan bahwa Jordan tidak berbicara besar ketika dia mengatakan dia akan menghabiskan miliaran untuk membuat wanita asing menikah dengan pria di sini. Setelah diusir dari keluarga Steele, dia datang ke New York City bersama Victoria Clarke. Semua biaya yang dikeluarkan sejauh ini ditanggung oleh Victoria. Steele, keluarga Steele yang mana? Mungkinkah itu keluarga Steele? Ada banyak orang dengan nama belakang Steele di negara ini. Tetap saja, mungkin hanya ada 1 atau 2 keluarga yang bisa membiarkan keturunan mereka menghabiskan beberapa miliar dolar dengan santai. Secara kebetulan, Russell tahu satu. Faktanya, Steele adalah keluarga misterius yang menjalankan bisnis mereka terutama di New York City dan ibu kota. Hanya para pengusaha di 2 kota ini yang tahu lebih banyak tentang mereka. Sebagai seorang pengusaha dari Houston, Russell tidak tahu apa-apa. Namun, dia kebetulan telah menyelidiki keluarga Steele karena beberapa masalah khusus. Russell menyipitkan mata dengan ekspresi rumit di wajahnya yang sulit dipahami siapapun. Russell kemudian menelepon seseorang dan bertanya, "Don, apakah kamu masih di Inggris? Bantu aku menyelidiki keluarga Steele yang misterius itu. Aku ingin informasi dari semua anggota Steele. Seluruh Inggris Raya adalah sekitar 240.000 km persegi, selidiki setiap kilometer persegi. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menemukan di mana Steele tinggal. Habiskan uang sebanyak yang Anda butuhkan. Uang bukan masalah, aku harus mencari tahu siapa ayah Jordan Steele." Di sisi lain, Jordan dengan cepat mengejar Victoria dan memeluk pinggang rampingnya dari belakang. "Sayang, kamu marah?" Victoria punuk dengan dingin. "Kamu di sini untuk apa? Tidurlah dengan pacar pria itu." Jordan memberitahu Victoria semua tentang apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengar penjelasannya, dia meratap, "Wilson sangat menyedihkan. Untungnya, Anda pernah melihat pacarnya sebelumnya. Jika tidak, akan terlambat untuk menyesal setelah dia mendapatkan $40.000 dan menikahinya." Jordan terkekeh dan berkata, "Jangan membicarakan mereka lagi. Aku akan membawamu ke tempat yang bagus." Jordan meraih tangan Victoria dan membawanya ke puncak haluan tepat di depan kapal pesiar, di mana ada dek observasi berbentuk busur. Itu adalah tempat terbaik di kapal pesiar untuk menikmati pemandangan. "Ya Tuhan, tempat ini sangat indah. Aku ingin bermalam di sini malam ini," Victoria berkata dengan gembira. Jordan memeluk Victoria dan berkata, "Sayang, kapal pesiar ini milikmu sekarang. Anda bisa tidur dimanapun Anda mau di kapal pesiar ini." Jordan telah lepas landas dari Victoria selama periode yang lalu. Sekarang, dia harus memberi kompensasi kepada Victoria dengan sikap romantis paling mewah di dunia.